warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat hidayahnya serta karunia-Nya, baik dalam keadaan sehat dimampukan untuk ke musala kita yang tercinta ini. Tak lupa kita juga ucapkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seluruh keluarga dan beserta anak-anaknya. Semoga nanti kita diberi syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pagi ini, bab pagi ini yaitu tidak ada, dengan judul tidak ada perantara antara hamba dengan Allah. Sebelum masuk ke dalam bab yang nanti saya bacakan, kita perlu nanti untuk membatasi tentang apa yang dimaksud perantara di bab kali ini. Perantara yang dalam bab kali ini yaitu tidak ada perantara antara hamba dengan Allah. Kita batasi hanya perantara dalam bentuk berhala, karena nanti ini masih ada hubungannya dengan bab lalu, yaitu tentang awal mula agama Islam. Jadi dalam bab ini nanti perantara di sini kita batasi hanya kepada berhala yang dipuja oleh kaum Arab, bangsa Arab sebelum Islam masuk. Sebelum masuk ke bab tentang tidak ada perantara antara hamba dengan Allah, mungkin agak sedikit bercerita tentang sejarah agama-agama yang ada dalam bangsa Arab dulu sebelum Islam masuk. Sebelum kedatangan Islam, mayoritas bangsa Arab sebetulnya masih mengikuti dakwahnya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sebetulnya bangsa Arab itu masih baik. Jadi masih mengikuti perintah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi semakin lama semakin ke belakang, sebelum adanya Nabi Muhammad SAW, banyak penyimpangan terjadi di bangsa Arab tersebut, dan mereka lupa bahwa ajaran Nabi Ismail itu adalah ajaran tauhid, ajaran yang kembali kepada Allah. Mereka lupa akan hal itu. Sampai satu ketika muncul seorang bernama Amr bin Luhai. Beliau itu seorang pemimpin yang baik. Jadi bisa dikatakan pemimpin yang baik. Dia ahli sedekah, dia adil kepada apa istilahnya kalau pemimpin itu, warganya. Kemudian dia juga mencintai seluruh warganya. Jadi dia tidak berpilih-pilih. Kemudian dia peduli juga urusan agama. Kemudian dia juga cukup disegani. Gampangannya bisa disebut sebagai ulama, bisa disebut sebagai wali bagi bangsa Arab kala itu. Dia seorang pemimpin Bani Khuza'ah, Amr bin Luhai ini. Suatu ketika dia pergi ke negeri Syam. Negeri Syam itu kan negeri Palestina ya sekarang ya. Jadi negeri di mana banyak nabi kitab-kitab diturunkan di situ, banyak nabi lahir di situ. Dia pergi ke Syam saat itu, dan ternyata dia di sana melihat penduduk Syam itu menyembah berhala. Di salah satu ceritanya itu dia menanyakan kepada salah satu penduduk di sana, kenapa alasannya mereka menyembah berhala itu, apakah ada manfaatnya gitu. Dijawab oleh salah satu penduduk di Syam saat itu, yaitu anak keturunan Amlak istilahnya, namanya Amlik bin Lauz bin Sam bin Nuh Amr. Jadi dia menyembah berhala itu alasannya adalah karena ketika mereka meminta hujan kepada berhala itu, mereka menurunkan hujan. Dan ketika mereka meminta pertolongan, maka mereka mendapatkan pertolongan dari berhala itu. Nah, dari itulah si Amr bin Luhai itu tadi menanyakan apakah boleh
saya bawa berhala itu ke Arab agar disembah oleh bangsa Arab. Ternyata diperbolehkan. Nah, saat itulah pertama kali berhala itu disembah di Jazirah Arab. Jadi dari situ nanti menyebar ke kafilah-kafilah yang lain. Tiap kafilah punya berhalanya masing-masing. Kemudian mereka menempatkan berhala-berhala tersebut di Ka'bah, di dalam Ka'bah seperti itu. Sampai pada akhirnya di zaman Nabi sebanyak 360 berhala itu dihancurkan oleh Nabi. Nah, itu awalnya berhala itu disembah di Jazirah Arab. Sebelum adanya berhala itu ada beberapa agama yang tersebar di Arab saat itu. Jadi agama-agama itu sudah ada di Arab karena kan sebelumnya ada bangsa Yahudi, bangsa Romawi itu ada di sekitaran Jazirah Arab. Mereka menyebarkan agamanya, baik agama Yahudi, kemudian ada agama Nasrani, kemudian yang dari Persia itu dia menyebarkan agama Majusi. Kalau kemarin ketika pembahasan yang bab sebelumnya yaitu kaum Zoroaster. Zoroaster itu lebih ke nama penguasanya, nama yang menyebarkan agama Majusi itu. Nah, dari situ ada beberapa agama yang tersebar di Jazirah Arab dan kemudian ditambah lagi dengan berhala-berhala yang masuk ke Jazirah Arab sehingga benar-benar Arab saat itu menjadi zaman jahiliyah, yaitu zaman kebodohan. Kemudian Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyampaikan agama Islam. Jadi saat Arab masih belum disentuh agama Islam, banyak sekali agama-agama itu yang memberikan privilege atau memberikan keistimewaan, hak istimewa kepada individu-individunya. Jadi berdasarkan agama-agama tersebut banyak individu-individu yang dianggap mampu menjadi perantara doa kaum Arab, bangsa Arab saat itu terhadap Tuhannya. Karena sebetulnya agama-agama yang saat itu bermunculan di Arab sebetulnya agama-agama yang awalnya itu sebetulnya baik karena sumbernya dari Allah, tapi karena penyimpangan jadi semakin parah kesesatannya. Kemudian mereka agama-agama itu menganggap bahwa orang-orang yang baik, orang-orang yang ulama-ulama bagi agamanya mereka itu adalah yang mampu membawa doa mereka agar dikabulkan kepada Tuhannya. Itulah yang dianggap perantara-perantara saat itu. Kemudian berhala-berhala masuk, semakin dianggap berhala itu mampu sebagai perantara mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kemudian datanglah Islam untuk memuliakan manusia. Ini kembali ke materi di bab saat ini, yaitu tidak ada perantara antara hamba dengan Allah. Islam datang untuk memuliakan manusia, meninggikan kedudukannya serta menghapus hak-hak individu yang dianggap mampu untuk mendekatkan kepada Tuhan, yaitu mereka memiliki kemampuan untuk mendatangkan kebahagiaan, mereka memiliki kemampuan untuk dimintakan taubatnya, kemudian mereka memiliki kemampuan untuk mengabulkan ibadah-ibadah yang dilakukan. Itu oleh Islam dihapus semua. Kemudian dalam Islam tidak ada perantara yang dapat menghubungkan antara ibadah seorang hamba dengan Tuhannya. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan hambanya. Itu banyak sekali cerita-cerita di kita ya, di sekitar kita, baik di Indonesia ataupun di negara asing, tentang bagaimana kekuatan sebuah doa itu mampu dikabulkan, mampu terkabul oleh Allah, itu dikabulkan. Tergantung dari siapa yang berdoa itu. Keikhlasan, kekusukan doa itu benar-benar dia benar-benar menempatkan dirinya sebagai hamba, bukan dia berdoa hanya untuk kesombongan belaka. Jadi ada kan doa yang sombong itu ya. Jadi ya Allah, mohon diberikan rezeki sedikit, nggak apa-apa ya Allah. Itu kan sombong. Kita minta rezeki, udah minta rezeki aja, nggak usah ngenyang sama Allah. Kita minta rezeki sebaik-baiknya, sebarokahnya mungkin. Jadi
Allah itu dekat sama hambanya. Ada beberapa cerita itu hanya dengan kekuatan istighfar bisa menyembuhkan anggota keluarga. Seperti sebuah cerita kalau tadi sempat saya baca itu di India kalau nggak salah. Jadi seorang ibu itu anaknya sakit tulang, ketika nanya-nanya di mana yang bisa menyembuhkan sakit itu, ternyata harus ke seorang dokter spesialis yang tinggalnya di kota besar, tidak punya biaya untuk menyembuhkan anaknya. Akhirnya ibu itu hanya pasrah sama Allah, kemudian beristighfar. Akhirnya oleh izin Allah, dokter spesialis itu bisa datang, benar-benar datang ke rumahnya, hanya dengan masalah sepele, hanya dengan lantaran sepele. Jadi dokter itu mau seminar, tapi karena hujan lebat, badai, pesawatnya terpaksa turun darurat. Kemudian untuk menuju tempat seminar harus dengan mobil. Ketika menyewa mobil di tengah jalan, badai semakin berat, akhirnya terpaksa menginap di sebuah rumah di pinggir jalan. Ternyata rumah itu rumah ibunya tadi. Atas izin Allah, dokter itu bisa menyembuhkan si anak itu tanpa biaya apapun, gratis. Jadi itulah yang Allah dengan hambanya itu sangat dekat. Jadi tidak perlu perantara sebetulnya untuk kita berdoa. Allah mendengar langsung doa dan permintaan para hambanya, melihat langsung ibadah dan sholat hambanya, sehingga bisa memberikan pahala langsung tanpa perantara. Juga tidak ada manusia yang punya otoritas memberi ampunan, memberi tobat, itu tidak ada manusia. Dengan demikian, kapanpun seorang hamba bertobat dengan benar-benar yakin, ikhlas, maka insya Allah akan mengampuninya. Dengan demikian, kalau kita bertobat secara ikhlas, Allah pasti akan langsung memberikan ampunan. Seperti halnya juga tidak ada manusia yang mempunyai kekuatan luar biasa untuk mengubah bumi, karena semua kekuatan ada di tangan Allah. Pernah dulu cerita zaman Gunung Merapi itu ya, jadi kita berdoa semoga tidak terkena wedus gembel, tapi oleh Allah yang mampu menguasainya, Allah yang mampu memberikan kuasa siapa yang terkena, siapa yang enggak, siapa yang jadi korban, siapa yang enggak. Jadi kita apapun usaha kita, apapun ikhtiar kita, semuanya kita kembalikan ke kehendak Allah. Kemudian selain itu, Islam juga memerdekakan akal muslim. Jadi dengan adanya agama Islam, kaum Arab ya, bahkan kaum muslimin sampai ke seluruh dunia pun dianjurkan oleh Islam untuk berpikir. Jadi kita melihat mana yang harus diikuti, mana yang harus tidak semata-mata kita ngikutin, tidak semata-mata kita nurut. Kita dibilang A oleh seseorang, kita ikut A. Kita dibilang B oleh seseorang, kita mengikuti B. Jadi Islam mengajarkan kita untuk berpikir mana yang benar dan mana yang salah. Dan ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai jalan. Kalau kita tidak tahu, kita tidak paham, bingung mau kenapa, mau kemana, kita kembali kepada Allah. Kembali kita baca Al-Quran, di situ sudah dijelaskan semua, banyak bab-bab tentang hal-hal yang baik itu, yang bagaimana cara kita beribadah sampai kehidupan di sehari-hari, itu ada semua di Al-Quran. Kemudian juga ada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan ketika ada selisih, ketika ada ketidakcocokan antara satu dengan yang lainnya. Jadi semua dikembalikan kepada Al-Quran. Jadi manusia itu tidak punya hak untuk kamu benar, kamu salah, itu tidak ada. Karena semuanya itu dari Allah, keputusannya dari Allah. Allah sudah menurunkan Al-Quran untuk memberikan petunjuknya. Kita kembali kepada Al-Quran. Apakah ini benar, apakah ini salah? Siapa yang benar, siapa yang salah? Nabi Muhammad pernah di dalam Al-Quran ada kalimat, yaitu di surat An-Najm ayat 3-4, yaitu dan tiadalah yang diucapkan itu maksudnya diucapkan oleh Nabi Muhammad saat itu, bahwa Al-Quran itu menurut hawa nafsunya Nabi Muhammad,
Tapi Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah. Itu di dalam surat An-Najm itu. Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Jadi semuanya itu yang turun di Al-Quran itu semuanya dari Allah. Jadi betapa kita harus tetap bersyukur bahwa kita diberi karunia oleh Allah, yaitu kita memeluk agama Islam. Karena dari agama Islam itu kita bisa tahu mana yang benar. Dari agama Islam itu ada Al-Quran sebagai petunjuk kita sehari-hari. Dari agama Islam itu kita ada sunnah Nabi Muhammad SAW yang bisa yang bisa menjadikan rujukan bagaimana cara sholat, bagaimana bergaul dengan istri, bagaimana bergaul dengan anak-anaknya, bagaimana berkehidupan tetangga. Seperti itu untuk bab tidak ada perantara antara hamba dengan Allah. Jadi semuanya itu langsung kepada Allah. Itu batasan dari bab hari ini, yaitu perantara antara hamba dengan Allah. Kemudian sedikit melebar, tapi mungkin nanti di kesempatan lain karena ini akan lebih dalam lagi, dan mungkin nanti yang mengisi kalau bisa lebih lebih baik. Jadi ada istilah perantara yang lain itu, kalau yang tadi adalah berhala, ada istilah perantara yang lain yang ada beberapa ulama atau beberapa orang pintar yang mengatakan bahwa kita berdoa dengan perantara Asmaul Husna agar bisa diijabah sama Allah. Itu ada juga. Kemudian kita berdoa dengan perantara orang yang soleh agar bisa dikabulkan oleh Allah. Itu ada beberapa yang memperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah yang mendekati syirik. Jadi kita datang ke makam, kita minta sama orang yang dimakamkan itu agar doa kita dikabulkan. Kenapa kita datang ke makam itu? Karena makam itu makam orang yang soleh, makam itu makam ulama. Nah, ini yang benar-benar harus hati-hati, karena itu sangat tipis sekali antara kesyirikan dengan mendoakan orang yang sudah meninggal. Itu sangat tipis sekali. Kemudian itu yang harus dijaga. Kemudian ada beberapa yang sempat saya baca, yaitu tentang itu tadi perantara tadi. Jadi di Islam itu istilah meminta kepada Allah dengan menggunakan perantara itu istilahnya adalah tawasul. Itu ada pengertian, yaitu tawasul secara bahasa berarti mendekatkan diri atau mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam hal ini ada perantara itu tadi. Di sini ada dua, yaitu tawasul yang dibenarkan dan tawasul yang dilarang. Tawasul yang dibenarkan adalah yang tadi, yaitu dengan Asmaul Husna, kemudian bertawasul dengan amal saleh kita. Jadi kita pernah sedekah, kita pernah berinfak ke masjid. Nah, dengan amal soleh itu kita berdoa dengan Allah, dengan lantaran sedekah itu kita berdoa dengan Allah semoga doa kita dikabulkan. Itu ada yang memperbolehkan. Kemudian dengan Asmaul Husna tadi. Kemudian yang tidak dibenarkan adalah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu kita itu salah satunya adalah yang menyerupai perbuatan syirik. Jadi yang sudah meninggal tadi kita meminta, kemudian dengan lantaran kita datang ke tempat-tempat yang khusus itu dengan niat kita meminta-minta kepada Allah. Padahal sebetulnya tidak harus di tempat khusus, dimanapun kita bisa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi itu yang paling penting di luar konteks bab ini tadi yang harus kita hati-hati, karena tipis sekali dengan perbuatan syirik. Dari salah satu pengasuh pondok pesantren di Gunung Kidul yang mungkin yang punya pernah baca website Rumaiso ya, ada salah satu kunci agar kita dijauhkan dari berdoa dengan perantara yang mendekati syirik. Jadi
niat kita mendoakan, niat kita adalah kita mohon, kita minta kepada orang itu mendoakan kita dengan niat orang itu juga berdoa untuk dirinya sendiri. Jadi orang itu juga berdoa untuk dirinya sendiri untuk mendapatkan memohon kepada Allah. Salah satunya adalah yang paling penting adalah jangan sampai kita tahu kalau orang itu mendoakan kita. Jadi tanpa kita sadari orang lain mendoakan kita, itu berarti kan perantara. Allah memberikan rezeki kepada kita, Allah memberi pahala kepada kita melalui orang lain, tapi kita tidak tahu bahwa si A, si B, si C itu mendoakan kita. Bagaimana caranya itu terjadi? Ya kita berdoa kepada Allah agar si A, si B, si C itu dapat pahala dari Allah, dapat rezeki dari Allah, dapat hidayah dari Allah, dapat rahmat dari Allah. Itu yang perlu kita lakukan. Kita mendoakan Bapak A, kita mendoakan Ibu B, kita mendoakan anak C agar mereka diberikan kesehatan dari Allah, mereka diberikan rezeki dari Allah. Insya Allah si A, si B, si C itu juga akan mendoakan kita tanpa perlu kita tahu, tanpa perlu kita sadari. Nah, inilah kan yang jadi perantara juga, jadi perantara. Nah, inilah yang insya Allah yang bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga termasuk perantara. Nah, perantara doa inilah yang tadi di luar dari konteks bab ini tadi. Jadi kenapa saya pisah, karena perantara yang doa ini tadi yang perlu nanti kajian lebih mendalam, dan insya Allah nanti diisi kajian oleh yang lebih mumpuni lagi. Mungkin dari saya cukup sekian pagi ini. Mari kita tutup dengan bacaan khafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi